Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Amelia Rahman dengan NIM 24109113200009 dari kelompok 8 dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dari kardiorespirasi. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan saya yang pertama mengenai anatomi respirasi. Jadi, untuk pembagian secara anatomi, traktus respiratorius itu terbagi menjadi dua, bagian superior dan inferior. Untuk bagian superior itu terdiri dari nasus, sinus paranasalis, faring, dan laring. Lalu untuk bagian inferior ada trakea, ada bronkus, ada bronchiolus terminalis, ada bronchiolus respiratorius, ada ductus alveolaris, ada saccus alveolaris, dan ada alveolus. Nah, pertama ada nasus. Jadi nasus itu terbagi menjadi dua, ada nasus externus dan ada nasus internus atau biasa dibilang kavitas nasi. Nah, untuk nasus externus itu ya bagian yang bisa kita lihat dari luar. Lalu untuk si nasus internus atau kavitas nasi ini dia ada 4 lubang. Yang pertama 2 lubang di depan itu yang namanya nares. Lalu untuk 2 lubang di belakang yang ini namanya si koana. Lalu di tengah-tengah dari lubang itu ada pembatasnya atau kayak ada sekat. Itu namanya septum. Biasanya dibilangnya septum nasi karena milik si nasus. Lalu si nasus ini kan dia terdiri dari tulang dan kartilago. Nah, untuk yang pertama ada di depan sini ini namanya os frontal. Lalu hidung juga punya tulang namanya os nasal. Lalu di bagian di sini ini namanya processus frontalis os maxillaris. Lalu untuk kartilagonya itu sendiri, yang pertama nih di pembatasnya sini ini ada namanya cartilago septinasi. Lalu ada cartilagines alares mayores. Nah, dia itu memiliki 2 kaki atau biasa disebut dengan krus. Ada yang krus yang arah ke samping atau ke lateral itu namanya krus laterale cartilago alares mayor. Lalu untuk yang ke arah medial itu namanya krus mediale cartilago alares mayor. Lalu dia juga mempunyai yang di bagian di sini, di atas sini, itu namanya adalah cartilagines nasales laterales. Kenapa laterales? Karena dia kiri kanan kan, artinya itu dia jamak. Lalu yang bagian-bagian kecil-kecil di sini ini namanya cartilagines alares minores. Nah, lanjut ke bagian sini, ini masuk ke bagian nasus internus. Jadi yang seperti ini tuh itu namanya si konka. Jadi konka ini dia ada 3. Yang bagian atas ini namanya konka nasalis superior. Lalu yang ini itu adalah konka nasalis medial. Lalu yang di bawah sini ini namanya konka nasalis inferior. Nah, untuk bagian di depan ini kayak di pintu masuknya itu namanya vestibulum nasi. Nah, lalu juga selain konka dan vestibulum, di masing-masing di bawahnya konka itu ada yang namanya meatus. Jadi, meatus ini dia mengikuti dari si namanya konka. Nah, untuk yang pertama ada meatus nasi superior. Dia itu di tengah-tengah dari konka nasal superior dengan konka nasal media. Nah, ini di sini. Lalu ada meatus nasi medius dan ada meatus nasi inferior. Nah, lanjut untuk muaranya dia juga ada di sini. Nih. Ini kan ada si sinus frontalis, lalu ada sinus penoidalis. Nah, lalu sini ada namanya recessus penoetmoidalis. Ini muara dari si sinus penoidalis. Lalu yang di sini di meatus nasi superior dia tuh sebagai muara cellulae etmoidalis posterior. Lalu di sini juga ada muara ductus nasolacrimalis.
Lalu untuk di bagian sini nih ada hiatus semilunaris pada meatus nasi medius atau muara si sinus maxillaris. Lalu di bagian meatus nasi media itu dia muara dari cellulae ethmoidalis anterior et mediae. Lalu ada si meatus nasi media itu dia sebagai muara dari sinus frontalis. Nah, lanjut. Nah, ini ada si plexus Kisselbach. Nah, plexus Kisselbach ini dia ada penyusunnya. Yang pertama ada arteri ethmoidalis anterior, ada arteri ethmoidalis posterior, lalu ada arteri spenopalatina, lalu ada arteri labialis superior, dan ada arteri palatina mayor. Nah, oke lanjut. Ada si sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis ini dia ada 4. Yang pertama di sini ada sinus frontalis nih yang warna biru. Lalu ada sinus maxillaris yang warna pink ini. Lalu ada ini sinus penoidalis nih warna kuning. Lalu ada yang hijau 3 ini itu adalah si sinus ethmoidalis. Dia ada anterior, ada media, dan ada posterior. Lalu lanjut masuk ke bagian paring. Nah, di bagian paring ini dia terbagi ada menjadi 3. Ada yang disebut nasoparing, ada oroparing, dan ada laringoparing. Kenapa disebut begitu? Karena yang pertama nasoparing nih, dia kalau ke hidung atau ke nasus dia berbatasan dengan si koana. Lalu untuk ke oroparingnya dia berbatasan dengan isthmus pharyngis. Lalu nih di sini. Lalu untuk oroparing, oral, mulut. Jadi untuk ke mulut dia berbatasan dengan isthmus faucium. Lalu untuk ke laringoparing dia setinggi si epiglotis. Lalu untuk laringoparing dia ke laring itu batasnya dengan aditus laringis. Oke, ini mungkin bisa dilihat di sini. Lalu nih, kalau koana dilihat dari posterior. Nah, di sini juga ada si torus tubariusnya juga ada di sini. Lalu ada torus levatorius, terus itu ada palatomole juga. Oke, lanjut. Masuk ke bagian laring. Nah, laring ini dia terdiri dari beberapa kartilago. Jadi ada kartilago yang berpasangan dan ada kartilago yang tidak berpasangan. Nah, untuk si kartilago berpasangan itu ada kartilago arytenoidea, ada kartilago cuneiformi, ada kartilago corniculata. Lalu untuk yang tidak berpasangan ada kartilago epiglotica, ada kartilago thyroidea, dan ada kartilago cricoidea. Nah, mungkin bisa dilihat yang di bawah itu adalah namanya plica. Nah, jadi plica itu ada 2. Plica itu terdiri dari plica vestibularis dan ada plica vocalis nih. Lalu masuk ke trakea. Jadi untuk si trakea ini dia terdiri dari ada kartilagonya juga namanya kartilago trachealis. Nah, dia itu terdiri dari beberapa kayak cincin-cincin gitu, 16 sampai 20 buah cincin. Lalu dia juga ada ligamentumnya di sini. Namanya ligamentum annularia. Lalu ada di sini ini namanya bifurcatio tracheae. Nah, nih di bagian percabangannya ini. Lalu lanjut masuk ke pulmo atau paru. Jadi untuk pulmo atau paru ini sendiri dia terdiri dari beberapa lobus dan ada fisuranya juga. Nah, yang pertama untuk pulmo dexter dia itu terdiri dari 3 lobus. Yang pertama ada lobus superior pulmo dexter,
lalu ada lobus media pulmodexter, lalu ada lobus inferior pulmodexter. Lalu untuk fisuranya yang ini namanya fisura horizontalis, lalu ada yang bagian sini ini namanya fisura obliqua. Nah, tapi untuk si pulmo sinister dia itu terdiri dari 2 lobus aja, yaitu lobus superior pulmo sinister, lalu ada lobus inferior pulmo sinister. Dan dia hanya memiliki si fisura obliqua doang. Lanjut ke hilus pulmonis. Nah, untuk bagian kanan ini yang bagian sini ini ada si bronchus principalis dexter, lalu ada arteri pulmonalis dextra, lalu ada venae pulmonales dextrae. Lalu untuk bagian sinister sama tapi susunannya berbeda, ada arteri pulmonalis sinistra, lalu ada bronchus principalis sinistra, lalu ada venae pulmonalis sinistra. Lanjut. Nah, lalu untuk si pulmo ini sendiri dia ada memiliki yang namanya pleura. Jadi pleura ini ada pleura visceralis yang bagian dalam. Ini tidak terlihat di sini. Lalu ada pleura parietalis di bagian luar. Lalu juga dia ada si cavitas pleuranya atau si ruangan. Biasanya si cavitas pleura ini dia ada cairan di dalamnya. Lalu lanjut untuk vaskularisasi dan inervasinya. Untuk sinasus itu bagian eksternusnya dia divaskularisasi oleh arteri facialis. Lalu untuk bagian internusnya dia divaskularisasi oleh si penyusun dari plexus Kisselbach. Lalu untuk inervasi dia diinervasi oleh nervus facialis, truncus sympathic T1, lalu ada nervus trigeminus, lalu ada nervus olfactorius. Lalu untuk paring dia divaskularisasi oleh arteri pharyngeal ascendens. Lalu untuk inervasi dia diinervasi oleh nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Lalu untuk laring dia divaskularisasi oleh arteri laryngealis superior dan inferior. Lalu untuk inervasi dia juga inervasi oleh nervus laryngeus superior dan ada nervus laryngeus inferior. Nah, lalu untuk si trakea dia divaskularisasi. Untuk pars cervicalisnya dia divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Lalu untuk pars thoracisanya dia oleh ramus trachealis aorta thoracica. Lalu dia diinervasi oleh plexus pulmonalis. Nah, untuk pulmo sendiri dia divaskularisasi oleh untuk bagian vasa publica dia arteri pulmonalis. Lalu untuk vasa privata dia divaskularisasi oleh arteri bronchialis. Lalu untuk inervasinya sendiri jadi plexus pulmonalis itu berasal dari simpatis truncus sympathicus. Parasimpatisnya itu di nervus vagus. Lalu untuk pleuranya dia divaskularisasinya mengikuti si pulmonya. Lalu untuk inervasi di bagian visceral dia mengikuti pulmo parietal, pars costalis yaitu nervus intercostalis. Lalu untuk pars mediastinalis dia diinervasi oleh nervus phrenicus. Oke. Nah, lanjut ke anatomi kardiovaskular. Jadi untuk pembagian secara anatomi sendiri, kardiovaskular itu terbagi menjadi kardio dan vaskular. Kardio itu si jantung sebagai pompa, lalu vaskular itu sebagai pembuluh darah atau selang airnya. Nah, mungkin aku akan jelasin dikit untuk si aliran sirkulasinya itu. Sebelumnya, jadi si jantung ini dia memiliki 4 ruang. Ada atrium kanan,
dan ada atrium kiri, lalu ada ventricle kanan dan ada ventricle kiri. Nah, untuk alirannya sendiri itu kan darah yang kaya akan CO2 masuk melalui vena cava superior dan inferior masuk ke atrium dextrum. Lalu dari atrium dextrum dia masuk ke ventriculus dextrum. Lalu keluar melalui arteri pulmonalis, keluar ke paru. Nah, lalu masuk lagi melewati vena pulmonal, itu masuk ke atrium sinistrum. Lalu dari atrium sinistrum masuk ke ventriculus sinister, lalu masuk ke aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, lalu lanjut untuk lokasinya itu sendiri, untuk batas atas itu untuk batas atas dia berbatasan dengan vertebra torakal 4 atau di angulus ludovici. Lalu untuk batas kanannya dia itu di 2 cm dari linea sternalis. Lalu untuk batas kirinya dia itu antara si linea parasternalis dan linea midclavicularis. Lalu untuk batas bawahnya sendiri dia itu berbatasan dengan si diafragma. Oke, masuk ke atrium dextrum. Untuk si atrium dextrum ini dia tuh ada ruang utama dan ada ruang tambahan. Nah, ruang tambahan itu yang ini, yang seperti telinga itu namanya auricula dextra, karena di bagian kanan. Untuk bagian kiri sama aja namanya auricula tapi sinistra. Lalu dia ada septum interatriale, lalu ada limbus fossa ovalis, lalu ada fossa ovalisnya, lalu ada sinus venarum cavarum yang bagian halusnya itu, lalu ada si pembatasnya itu crista terminalis, lalu ada musculi pectinati. Lalu untuk ini ada juga ostium venae cavae superiores, lalu ada ostium venae cavae inferiores, lalu ada ostium sinus coronarii, lalu ada ostium atrioventricularis dexter. Nah, masuk ke atrium, maksudnya masuk ke ventriculus. Jadi di ventricle ini dia ada musculus papillaris septalis, lalu ada musculus papillaris posterior, lalu ada si trabecula septomarginalis, lalu ada septum interventricularis, lalu ada trabecula carneae, lalu ini ada musculus papillaris anterior, lalu ada crista supraventricularis, lalu ada conus arteriosus. Lalu untuk ventriculus sinister dia itu terbagi menjadi 2 pars. Di septum interventricularisnya dia ada pars muscularis nih dan ada pars membranacea. Lalu ada si musculus papillaris anterior, lalu ada trabecula carneae, lalu ada musculus papillaris posterior. Oke, lanjut masuk ke katup. Jadi katup ini ada yang namanya valva atrioventricularis atau AV, itu ada 2. Yang pertama ada valva atrioventricularis sinister atau biscupidalis atau mitralis, sama aja. Lalu untuk selanjutnya ada si valva atrioventricularis dexter atau tricuspidalis atau katup tricuspid. Lalu untuk selanjutnya ini ada valva semilunaris, dia ada 2 juga. Ada si valva trunci pulmonalis dan ada valva aortae. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini untuk si valva trunci pulmonalisnya. Lalu di sini untuk valva aortae, di sini ada valva atrioventriculis sinister dan ini valva atrioventriculis dexter atau tricuspidalis. Oke, lanjut.
Oke, ke kelistrikan jantung. Jadi kan jantung itu dari si di atrium kanan kan tuh ada pacemakernya, itu nodus SA. Nah, jadi si nodus SA ini dia melewati 3 traktus. Ada traktus internodularis, lalu yang posterior, lalu ada yang bagian anterior, dan ada traktus interatrialis doang. Nah, lalu ada traktus internodularis yang media. Lalu dia ke nodus atrioventricularis atau nodus AV. Nah, di nodus AV ini dia terbagi menjadi fasciculus atau bundle of His. Lalu dia juga bercabang lagi menjadi yang namanya bundle branch. Jadi ada right bundle branch dan ada left bundle branch. Lalu habis dari bundle branch dia akan menjadi si serabut Purkinje atau Purkinje fiber. Lalu jadi di jantung juga ada si perikardium. Nah, perikardium ini dia ada dua, ada perikardium fibrosum dan ada perikardium serosum. Nah, ruangan di antara dua perikardium ini namanya cavitas perikardiaka. Lalu dia divaskularisasi oleh arteri perikardioprenica, lalu diinervasi oleh nervus phrenicus. Mungkin itu aja penjelasan dari aku mengenai anatomi. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.